Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar, yang layak disembah. Oh Tuhan, haleluya. Engkau besar Yesus, Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku mau
Salam Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luhuk maupun di Palu atau dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam acara Worship from Home Saat Teduh edisi hari ini. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang berjudul buah kekristenan atau dampak dari kekristenan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah memilih kita bukan untuk diselamatkan saja, tapi kita dipilih untuk menjadi terang, dipilih untuk menghasilkan buah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apakah itu buah kekristenan? Buah kekristenan adalah proses perjalanan hidup yang kita jalani, di mana kita mengenal Tuhan, kita mengalami Tuhan, sehingga kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu harus terimplementasi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan harus berdampak kepada orang lain. Apapun yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita kerjakan, yang kita buat harus berdampak kepada orang lain akibat dari karya Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lagi satu ayat di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Mari saya akan baca kepada kita semua. Firman Tuhan berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Paulus dan Barnabas tinggal di Antiokhia setahun lamanya. Mereka mengajarkan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka melakukan apa yang Yesus teladankan kepada mereka. Sehingga sepanjang tahun mereka mengajar jemaat. Mereka tidak mengajar saja, tetapi mereka memberikan teladan dalam setiap proses kehidupan mereka, dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga karakter Yesus terimplementasi dalam kehidupan mereka. Karakter Yesus yang terimplementasi dalam murid-murid Tuhan, dalam hidup murid-murid Tuhan, itulah yang membuat jemaat di Antiokhia itu mengatakan bahwa mereka inilah adalah orang Kristen. Mereka inilah adalah pengikut-pengikut Kristus. Tuhan Yesus tidak membawa agama di dunia ini, tapi Tuhan Yesus membawa hidupnya, membawa kasih dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga kehidupan Yesus yang ada di dalam dunia ini, kehidupan Yesus yang ada pada murid-murid itulah yang berdampak kepada jemaat yang ada di Antiokhia. Sehingga mereka dikatakan Kristen. Kristen berarti bukan beragama, tapi Kristen artinya kita adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Harus mengerjakan kasih itu dalam kehidupan ini. Sehingga dalam situasi apapun, dalam keadaan dunia seperti apapun, ya kita percaya, kita harus mengetahui bahwa kita adalah umat yang sudah dipilih Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk bukan percaya saja, bukan membawa keselamatan saja, tetapi buah-buah kebenaran harus terimplementasi dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang Kristen. Kita adalah murid-murid yang disebut Kristen, karena karya Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang akan berdampak kepada orang lain dimanapun kita berada. Tuhan berkati saudara dengan firman pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Hamba-Mu telah berhenti berbicara kepada jemaat
dimanapun berada saat ini, dimanapun mereka menyaksikan program ini, kami mempercayai firman Tuhan adalah benih yang tertanam bertumbuh di hati kami, dan itu akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sehingga kami tidak disebut beragama Kristen saja, tapi kami benar-benar adalah pengikut Kristus yang membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Lubuk, di Palu, bahkan di mana saja simpatisan mengikuti program ini Tuhan. Engkau akan memberkati mereka. Roh Kudus akan menolong kami, sehingga dimanapun kami berada, kami adalah terang-terang Tuhan yang menerangi kegelapan dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.